Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022. Tepatnya jatuh pada perayaan Santo Paus Hilarius. Saya akan menceritakan kisahnya. Dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Santo Paus Hilarius, Paus Gereja Katolik yang ke-46. Hilarius adalah Paus yang ke-46. Ia terpilih menggantikan Paus Leo atau Leo Agung yang tutup usia pada 11 April tahun 461. Paus ini diketahui berasal dari Sardinia, sebuah pulau di Laut Tengah yang terletak di Italia, Spanyol, dan Tunisia. Sebelum menjadi paus, Hilarius telah melayani umat kota Roma sebagai seorang diakon agung selama masa kepemimpinan Paus Leo yang pertama. Ia juga menjadi utusan Paus Leo dalam Konsili Efesus II atau Konsili para Penyamun pada tahun 449. Selama 7 tahun masa kepemimpinannya, yaitu pada tahun 461 sampai 468, Paus Hilarius berusaha keras menyelesaikan berbagai masalah pelik dalam tubuh gereja. Ia menggelar sebuah sinode di Roma pada tanggal 19 November tahun 462 demi mengatasi perpecahan yang terjadi dalam gereja Perancis. Selanjutnya pada tanggal 19 November tahun 465, ia kembali menggelar sinode untuk membicarakan hal pengangkatan dan kuasa yuridiksi para uskup Spanyol. Paus Hilarius juga dikenal akan upaya-upaya pembangunannya. Ia membangun beberapa gedung gereja di kota Roma, biara-biara, 2 tempat permandian umum dan 2 oratorium yang masing-masing dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Yohanes Rasul. Ia juga membangun sebuah perpustakaan di dekat Basilika Santo Laurentius, tempat di mana ia dimakamkan. Paus Hilarius tutup usia pada tanggal 29 Februari tahun 468 dan dimakamkan di Basilika Santo Laurentius Basilica Papale di San Lorenzo Fuori de Mura di kota Roma. Dalam basilika, ia juga disemayamkan beberapa orang kudus dan tokoh gereja antara lain Reliquium Santo Stephanus Martir, Santo Laurentius, Beato Pius yang ke-9, Paus Pius yang ke-12, dan Alcide de Gasperi, mantan Perdana Menteri Italia, Bapa pendiri Uni Eropa, dan seorang awam Katolik yang saleh. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih tentang perayaan Santo Paus Hilarius hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan tentang kisah para santo dan santa hari ini semakin diberkati oleh Tuhan dan selalu menjadi berkat buat sesama. Terima kasih. Hari ini saya akan lanjut untuk membacakan liturgi dan juga renungan harian Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar
dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata,
Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Kalau kita membanding-bandingkan kehidupan orang kaya dan kehidupan orang miskin, orang kaya lebih tidak aman daripada orang miskin. Orang kaya selalu memikirkan hartanya agar tidak hilang. Karena ketakutannya yang begitu besar, ia memagar rumahnya dengan barisan satpam. Lain halnya dengan orang miskin. Mereka tidak mempunyai apa-apa selain yang ada pada badan mereka, sehingga mereka tidak cemas akan kehilangan sesuatu. Orang kaya yang terlampau melekat dengan hartanya ini akan sangat gelisah lagi mendengar pernyataan-pernyataan yang diberikan Yesus hari ini. Di sini Yesus tidak bermaksud melarang kita memiliki harta, tetapi mengingatkan kita untuk tidak terlalu melekat pada harta dan mendewa-dewakan harta kita. Kalau kita orang sederhana, tetapi begitu mencintai diri dan tidak rela dikorbankan untuk orang lain, kita juga sukar untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk mengikuti Yesus, kita dituntut untuk mengorbankan apa saja yang ada pada kita, bahkan nyawa kita. Kita memberikan seluruh diri kita kepadanya, dan kita bukan lagi menjadi milik kita, tetapi milik Dia. Bagaimana sikapku terhadap undangan Yesus? Mari ikut aku. Sejauh mana keterikatanku dengan harta benda, keluargaku, kesenangan duniawi dan diriku sendiri? Apa persyaratan yang sering aku berikan sehingga bisa mengikuti Yesus? Injil pada hari ini menampilkan semangat seorang yang berlari-lari, dan dihadapkan Yesus ia berlutut dan bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan orang itu adalah seorang yang kaya. Dalam kekayaannya, ia masih merindukan hidup yang kekal dan bagaimana memperolehnya. Ketika Yesus bertanya tentang pengetahuannya akan perintah-perintah Allah yang harus ia turuti, dan dengan semangat ia mengatakan bahwa ia telah mengikuti segala perintah Allah itu sejak masa mudanya. Hal ini menunjukkan betapa ia tahu tentang perintah Allah dan ia juga telah mengikutinya dengan baik dalam hidupnya. Namun, untuk memperoleh hidup yang kekal ternyata tidak hanya itu. Tidak hanya tahu dengan baik dan ikut perintah Allah dengan sempurna. Pengetahuan saja tidak cukup. Yesus meminta lebih. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa masih ada satu yang kurang. Yang kurang adalah ia harus menjadi manusia bebas yang tidak terikat pada harta kekayaan, dengan membuka hati penuh kerelaan membaginya kepada sesama, terlebih kepada yang miskin. Kelekatan pada harta kekayaan justru menutup jalan pencapai hidup yang kekal itu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Orang itu ternyata merasa berat, tidak rela melepaskan segala harta miliknya. Ia mengira bahwa cukup dengan mengikuti perintah Tuhan
ia telah menjadi pengikut Tuhan dan sudah beragama dengan baik. Sudah cukup, namun ternyata belum cukup. Ia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan sebagai manusia bebas, tanpa terikat melekat pada harta kekayaan. Ia mau menjadi pengikut Tuhan, mau memperoleh hidup yang kekal, asal tidak ada syarat macam-macam. Cukup ikut perintah saja dan tidak bersedia menerima tuntutan macam-macam, apalagi harus melepaskan harta kekayaan dan miliknya. Kisah Injil ini sering menjadi pengalaman kita. Kita pun sering penuh semangat menggebu datang kepada Yesus, memohon agar juga memperoleh hidup yang kekal. Kita merasa bahwa kita telah dengan sempurna mengikuti perintah dan hukum Tuhan dalam hidup kita. Rajin ke gereja, rajin berdoa, dan lain-lain. Tidak ada lagi yang kurang. Tetapi seperti kepada pemuda itu, kepada kita pun Yesus mengatakan bahwa masih ada satu yang kurang. Kita masih melekat pada harta, kesenangan, hobi, dan keinginan-keinginan yang sering begitu sulit kita tinggalkan atau lepaskan dan menjadi kurang peduli dan tidak peka terhadap kesulitan dan penderitaan sesama. Hal ini memberatkan kita untuk mengikuti Yesus dengan bebas. Kita merasa berat dan tidak rela, karena itu memperoleh hidup yang kekal menjadi sulit kita capai. Kita menjadi Katolik hanya mengikuti kewajiban-kewajiban agama, dan kita sudah merasa cukup. Padahal perlakuan kita terhadap sesama tidak terikat dan melekat pada apa yang kita miliki. Juga apa yang menjadi kesenangan kita yang sulit kita tinggalkan. Lalu jalan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan semakin tertutup. Terkadang berat, tetapi begitulah permintaan Yesus sendiri. Semoga demikian. Amin.